Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penuh sukacita kembali pagi hari ini kita boleh berjumpa melalui program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya biarlah Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan boleh bersukacita. Karena sebelum kita beraktivitas, ada waktu untuk kita boleh mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini di bawah tema menjadi pelayan seperti Kristus. Kata pelayan menunjuk kepada seseorang yang bertugas melayani orang lain. Misalnya pelayan di restoran, pelayan di hotel, pelayan di supermarket, pelayanan publik, dan jenis pelayanan lainnya. Dalam konteks pelayanan gereja, orang Kristen disebut juga sebagai pelayan. Ada dua jenis tugas panggilan yang kita terima dari Allah, yaitu yang pertama ada vocatio generalis, yang berarti panggilan umum yang ditunjukkan kepada seluruh warga gereja yang sudah dibaptis atau yang sudah disidik. Maksudnya bahwa semua orang percaya turut serta dalam pemberitaan Injil Kristus yang dilakukan melalui talenta, karisma yang dimilikinya, dan dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya sehari-hari. Mereka ini disebut pelayan yang tidak menerima tabisan. Yang kedua ada vocatio spesialis, yaitu orang-orang penerima vocatio generalis. Itu ada yang menerima vocatio spesialis, yaitu panggilan khusus dalam tugas dan pelayanan yang khusus pula, di mana mereka punya tugas tertentu di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Mereka ini disebut ordained minister atau pelayan yang menerima tabisan. Bapak Ibu Saudara, salah satu yang menyenangkan ketika kita melakukan perjalanan dengan pesawat terbang adalah sikap ramah dan kerendahan hati para pramugari atau pramugara ketika melayani setiap penumpang. Mereka sungguh mengerti akan posisi dan tugas yang mereka emban. Mereka sadar posisi mereka bukanlah bos yang harus dilayani, tetapi para penumpanglah yang menjadi bos untuk dilayani. Saudara-saudara terkasih, hari ini setiap orang percaya pada umumnya akan datang ke tempat perhimpunan seiman untuk beribadah atau kebaktian. Dan sebagian dari yang datang ada yang disebut atau menyebut dirinya sebagai pelayan atau untuk melayani. Kata pelayan dan melayani sudah begitu terbiasa didengar dan diperkatakan di kalangan orang percaya. Tetapi walaupun demikian, tidak berarti bahwa arti dan makna sebagai pelayan dan melayani telah dipahami, dihayati, apalagi dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, pagi ini Tuhan Yesus mengajarkan melalui pribadi dan pelayanannya tentang arti atau makna sebagai seorang pelayan dan melayani. Pesan Tuhan itu melalui bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pernyataan ini menegaskan bahwa ia sungguh menyadari bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini ia buktikan sepanjang masa pelayanannya. Ia sibuk melayan dari desa ke kota, melayani orang banyak maupun sedikit, pemuka masyarakat maupun sampah masyarakat. Hal yang sama juga harus menjadi kesadaran dan keyakinan bagi seorang pelayan atau yang melayani di rumah atau di ladang Tuhan secara umum. Ia harus sadar dan yakin bahwa keberadaannya di rumah atau di ladang Tuhan adalah bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pesan yang kedua, Tuhan Yesus berkata, dan untuk menyerahkan nyawanya
Saudara-saudara terkasih, pernyataan ini mengungkapkan bahwa keberadaan sebagai pelayan yang melayani adalah tindakan untuk rela berkorban dan dikorbankan. Tema utama Injil Markus menyatakan bahwa Yesus adalah hamba yang melayani dengan pengorbanan dan dikorbankan. Dan itu dibuktikan dengan kegiatan Yesus yang diungkapkan dalam kesibukan melayani, bahkan mati di kayu salib sebagai korban bagi dosa manusia. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, prinsip ini juga harus menjadi kesadaran dan keyakinan setiap pribadi yang mengaku pelayan dan melayani di ladang Tuhan. Kesadaran untuk berkorban, bahkan untuk dikorbankan. Pesan Tuhan yang ketiga, Yesus berkata, menjadi tebusan banyak orang. Yesus menyadari dan menegaskan bahwa kedatangannya untuk melayani dengan penuh pengorbanan, bahkan dikorbankan, menyerahkan nyawanya untuk keuntungan atau bukan untuk keuntungan atau kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan dan keuntungan orang banyak. Kesadaran dan penegasan yang sama harus kita miliki sebagai seorang pelayan yang melayani. Ia tidak boleh melayani untuk mencari penghormatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia harus melayani untuk kebaikan orang banyak yang menerima pelayanannya. Ini berarti seorang pelayan dan melayani tidak boleh kecewa, apalagi ngambek ketika dirinya, pelayanannya tidak dihargai atau diajukan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, kita dikoreksi, kita dimotivasi untuk melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Oleh sebab itu, mari jadikan hidup kita, perilaku kita, perkataan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi sarana untuk melayani banyak orang. Sebab itu, selamat pagi, selamat melayani. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.